Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ikhtiar dengan NIM 1807474. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya mengerti di perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah Teknik Pengacaran Logam yang membahas tentang Product Design and Casting Quality. Casting quality ini terdapat beberapa kejadian dalam proses casting. Salah satunya kesalahan dan kecacatan pada kualitas produk casting. Lalu dibuatlah standarisasi kualitas. Yang pertama ada casting defect. Beberapa kecacatan seringkali terjadi pada setiap dan semua pengecoran. Cacat tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada mismatch. Mismatch ini ketika terjadinya coran yang mengeras sebelum rongga cetakan benar-benar terisi penuh disebabkan oleh fluiditas logam kurang, suhu penuangan rendah, penuangan terlalu lambat, luas penampang yang terlalu tipis. Dan yang kedua ini ada cold shot. Ini terjadi ketika dua porsi logam mengalir bersama, namun terjadi fusi antara keduanya dan membuat pendinginan secara dini. Penyebabnya seperti misran. Yang ketiga ini ada cold shoot. Ini diakibatkan oleh percikan pada saat penuangan hingga menyebabkan terbentuknya padatan butiran logam terperangkap dalam pengecoran tersebut. Yang keempat ini ada syncavity. Suatu penurunan pada permukaan atau kekosongan bagian dalam pada pengecoran. Hal ini disebabkan oleh solidifikasi syncrack yang membatasi jumlah logam cair yang dibutuhkan dalam proses pengerasan sehingga membentuk ruang pada casting. Dapat diselesaikan dengan memberi riser. Dan yang kelima ada microporosis. Bentuk cacat ini terlihat ada jaringan atau rongga kecil pada casting yang disebabkan oleh solidification syncrack lokal dari logam cair berbentuk struktur dendritik. Cacat ini biasanya disebabkan gara-gara paduan pada casting karena pembekuannya berlarut-larut dalam pembekuan. Yang terakhir ada hot tearing dan atau hot cracking. Cacat ini terjadi ketika proses casting bertahan pada saat kontraksi oleh cetakan yang dalam keadaan di luar silk pada saat tahap akhir atau awal pendinginan. Dapat disebut dengan cracking atau tearing. Pada cetakan yang tidak permanen, cetakan dapat buat kembali menjadi cetakan baru, sedangkan untuk cetakan permanen, ketika telah melepas coran, sebaiknya bersihkan secara benar. Ada beberapa kecacatan berkaitan dengan penggunaan cetakan pasir, dan karena itu hanya terjadi pada cetakan pasir. Berikut cacat-cacat tersebut. Yang pertama ada sandblow. Sandblow ini cacat yang terdiri dari rongga gas berbentuk seperti balon yang disebabkan oleh pelepasan gas atau udara, di mana rongga cetakan ini terjadi ketika permukaan casting hampir mencapai bagian atas pada casting. Ventilisasi yang buruk, kadang panas pada cetakan pasir tinggi adalah kasus yang biasa terjadi. Dan yang kedua ini ada pinholes. Disebabkan juga ketika pengeluaran atau pelepasan gas pada saat penuangan, namun pada kasus ini mengakibatkan gelembung kecil pada rongga di bawah permukaan coran. Yang ketiga ada sandwash. Sandwash ini suatu kecacatan yang tidak biasa pada bagian permukaan casting yang diakibatkan dari erosi pada cetakan pasir pada saat proses penuangan. Selanjutnya yang keempat ada scab. Suatu daerah kasar pada permukaan coran karena kerak pasir dan logam. Ini disebabkan ada bagian cetakan yang melupas secara selama pemadatan dan menghasilkan rongga sehingga lelehan memasuki rongga tersebut. Yang kelima ada penetration. Penetration ini cacat permukaan yang terjadi karena fluiditas logam cair yang tinggi hingga menembus ke pori-pori pasir. Setelah membeku, permukaan terlihat seperti ada julangan kecil. Dan selanjutnya yang ke-6 ada mold shift. Cacat yang
disebabkan oleh perpindahan cetakan atau karena sang pengecor tidak melakukan dengan benar, sehingga tertarik dan menghasilkan produk cor terpisah. Yang ketujuh ini ada core shift. Sama seperti mold shift, hanya saja ini yang bergeser adalah core-nya, bukan cetakannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mold crack. Terjadi ketika kekuatan cetakan atau kerap cetakan tidak mencukup dan letak pada cetakan berkembang di mana logam dapat masuk pada celah yang mengeras. Selanjutnya ada inspection method. Prosedur inspeksi atau pengecekan pada pengecoran meliputi ada yang pertama itu inspeksi secara visual untuk mendeteksi cacat yang dapat dilihat secara langsung oleh mata seperti minrans, cold shoot, and cacat permukaan yang parah. Terus yang kedua ini ada pengukuran dimensi di mana dimensi agar dipastikan bahwa produk memenuhi toleransi. Yang ketiga ada pengujian metalurgi, kimia, fisika, dan yang lainnya untuk memastikan dengan sifat logam yang diinginkan. Tes dikategorikan menjadi 3, yaitu pressure testing untuk menemukan cacat atau kebocoran lubang pada produk. Yang kedua ada radiographic method, uji partikel magnet, penggunaan Fluorine penetration and test supersonic digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan internal pada pengecoran. Yang ketiga ada mechanical testing untuk menentukan sifat-sifat seperti kekuatan tarik dan kekerasan. Product design consideration. Jika casting dipilih oleh sang pendesain sebagai proses utama pada komponen tertentu, maka pedoman tertentu harus diikuti untuk memfasilitasi pada proses produksi untuk menghindari cacat pedoman tersebut, yaitu ada geometri simplicity pengecoran, yaitu adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan bagian yang kompleks. Maka jika kita menyederhanakan desainnya akan membuat peningkatan pada kemampuan castability. Yang kedua ada corners. Ujung yang tajam dan angle harus dihindari karena keduanya adalah penyebab konsentrasi tegangan yang membuat hot tearing dan crack pada casting. Yang ketiga ada section atau thickness. Ketebalan bagian harus sama untuk bisa menghindari shinrek. Bagian yang lebih tebal akan menyebabkan hotspot pada casting karena volume yang lebih tebal akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk pemadatan. Yang ketiga ada draft yang sangat dibutuhkan pada cetakan yang dapat dilepas, tujuannya untuk memfasilitasi pembuangan pola pada cetakan permanen. Tujuannya untuk membersihkan bagian yang tersisa pada cetakan. Terus yang kelima ada use of course. Penggunaan core untuk mendapatkan bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Segitu yang saya mengerti di mata kuliah hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.